warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah subuh dimuliakan Allah. Subuh ini panitia memanahkan kepada saya untuk kajian kita, yakni berkaitan dengan menjadikan ibadah sebagai jalan membangun kesalehan sosial. Termasuk menggunakan Allah. Semua pengabdian kita kepada Allah itu kita sebut dengan ibadah. Ibadah itu kemudian dituntunkan oleh ajaran Islam kepada kita. Kita mengenalnya ada dua. Ada yang kita sebut dengan ibadah wahdah dan ada yang kita sebut dengan ghairul wahdah. Yang ibadah wahdah itu sudah ditentukan cara-cara pelaksanaan, atau kita sebut yang kita namakan ibadah wahdah adalah segala peribadatan yang kita lakukan dalam bentuk upacara-upacara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jumlahnya tidak banyak, bisa kita sebutkan: sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, akikah, kurban. Itu masuk kategori ibadah wahdah. Sementara ibadah wahdah itu jumlahnya tidak terhitung, tidak terbatas. Mulai dari menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang berjalan sampai mempertaruhkan jiwa kepada Allah, masuk kategori ibadah wahdah. Jemaah sekalian, bagaimana caranya menjadikan ibadah itu untuk membangun kesalehan sosial? Kita ambil satu di antara yang kita sebutkan tadi. Misal, pesan Rasul mengatakan kepada kita semua, akan datang suatu zaman orang berkumpul di masjid berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antaranya yang mukmin. Kenapa? Pesan Rasul itu, orang yang berkumpul di masjid berjamaah tapi tidak dipandang sebagai seorang mukmin, karena sholat itu bukan jaminan bahwa yang melakukan sholat itu adalah seorang mukmin. Dia baru tanda bahwa dia adalah seorang muslim. Farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Jadi dia baru menandakan bahwa dia seorang muslim. Untuk menjadi seorang mukmin, dia harus melengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain. Misal, ketika Rasul berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdah dan ghairul wahdah itu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual dan sosial, Nabi berpesan begini: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah." Siapa di antara kamu yang mengatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan, menghormati tetangga tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa di antara kamu yang mengatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali persaudaraan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kamu yang mengatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar. Kalau tidak berkata benar, hendaknya dia diam. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu yang tidur lelap karena kekenyangan, sementara tetangga teman sejawat karib kerabatnya tidak bisa tidur karena lapar. 4. Pesan Nabi kita kaitkan dengan pesan Nabi tadi berkaitan dengan
datang suatu zaman orang berkumpul di masjid berjamaah, tapi tidak seorang di antaranya yang mau. Apa maknanya? Maka pesan Rasul itu bahwa orang mukmin itu adalah orang yang melaksanakan sholat dan dia akur dengan tetangganya. Orang mukmin itu dia melaksanakan sholat, dia menjalin tali silaturahim. Orang mukmin itu melaksanakan sholat dan dia juga senantiasa mau untuk bagaimana dia peduli terhadap sesama. Orang mukmin itu yang melaksanakan sholat dan dia senantiasa bisa memelihara hubungan persaudaraan. Jadi Rasul juga menginformasikan kepada kita, makanya disebutkan akan datang suatu masa sama orang berkumpul di masjid berjamaah, tapi tidak seorang pun di antaranya yang mukmin. Apa maknanya? Rasul menginformasikan kepada kita orang yang banyak melaksanakan sholat, tapi dia tidak akur dengan tetangganya, dia tidak damai dengan tetangganya. Orang mukmin nanti suatu saat dia melaksanakan sholat, tetapi dia tidak bisa berkata benar. Orang mukmin nanti suatu saat dia berkumpul di masjid, tetapi dia senantiasa dalam kaitannya dengan dia tidak peduli terhadap sesama. Rasul menginformasikan kita seperti itu, bahwa dalam kehidupan seorang mukmin itu nanti seperti yang saya sebutkan tadi, yang masuk ke neraka. Coba perhatikan bagaimana caranya menjadikan ibadah itu sebagai jalan membangun kesalehan sosial. Hadis qudsi menyebutkan, karena kita ambil contoh salat ini. Dalam hadis qudsi Tuhan berfirman, aku hanya menerima sholat seseorang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dengan sholatnya itu dia tidak sombong kepada makhluk yang lain. Dengan sholatnya itu dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dengan sholatnya itu dia peduli terhadap fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Sholat orang seperti ini kata Allah akan kuselimuti dia dengan jubah kebesaran. Aku memerintahkan malaikat untuk menjaganya, dan kalau orang ini berdoa kepadaku akan kukabulkan permohonannya. Jadi sholat yang diterima disebutkan di situ merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan tidak sombong kepada makhluk yang lain, dan yang keempat peduli terhadap sesama. Maknanya apa, teman sekalian? Yang dimaksud dengan merendahkan diri di hadapan kepada Allah adalah mereka yang sholat dengan khusyuk. Karena Allah al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Yang khusyuk dalam sholat. Yang khusyuk dalam sholat itu, itulah mereka yang merendahkan diri. Jadi kalau kita bilang khusyuk itu tidak mengingat apa-apa, salah. Khusyuk itu kalau tidak mengingat apa-apa itu pingsan namanya. Tapi khusyuk itu adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah. Satu sesi dalam kaitannya dengan berbagai sholat khusyuk. Yang kedua, Allah mengatakan dalam kaitan itu menerima sholat yang tidak sombong kepada makhluk yang lain. Jadi ketika kita sombong kepada makhluk atau sesama, itu tidak diterima sholat menurut Allah dalam kaitannya dengan diskusi. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, seseorang itu masuk kategori yang sombong kalau dalam hidupnya dia merasa melebihi orang lain, dan ini yang menyebabkan biasa orang berlaku sombong, bersikap takabur. Dia merasa ilmunya lebih tinggi dari orang lain, merasa hartanya lebih banyak dari orang lain, merasa kekuasaannya lebih besar dari orang lain, merasa keturunannya lebih mulia dari orang lain. Dalam kaitannya dengan kesombongan, itu sebabnya Abu Sa'ad itu berkata, ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong kalau saya ingin sendalku bagus, saya ingin gantungan kunciku indah? Rasulullah bilang, bukan sombong namanya itu. Sombong adalah kau
memandang dirimu melebihi orang lain dan kamu meremehkan orang lain karena kelebihanmu. Itu sombong. Jadi yang seperti ini tidak akan diterima sholat. Tanda yang kedua. Yang ketiga, orang yang diterima sholatnya adalah orang yang tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Jangan sekalian, itulah sebab dalam hadis Rasul itu seringkali dikaitkan antara bagaimana sholat itu bisa menjadikan pelakunya orang yang tercegah dari perbuatan keji dan jahat. Dua di antara hamba kata Allah sama-sama rukuk, sama-sama sujud, tapi perbedaan sholat keduanya ibarat bumi dan langit. Kenapa? Karena di antaranya ada yang sholat tidak justru mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Itulah sebabnya jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Riwayat menyebutkan kita nanti semuanya pelaku-pelaku sholat menyodorkan pahala sholat kita kepada Allah. Ya Allah, ini pahala sholat. Banyak di antaranya yang diterima karena dilakukan sesuai dengan apa yang diberikan tuntunan oleh Allah dan Rasul. Tapi tidak sedikit juga yang Allah gulung pahala sholat itu, seperti menggulung pakaian pusat, lalu dihempaskan ke wajahnya. Lalu Tuhan berkata, saya tidak mungkin sholat orang-orang yang dengan sholatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang keempat, tanda diterimanya sholat orang adalah mereka yang peduli kepada fakir miskin, mereka yang peduli pada penderitaan orang lain. Mereka itu kita sebut diterima sholatnya karena kemudian. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam seringkali Aisyah istri Rasul itu dipesankan oleh Rasul, wahai Aisyah, baik-baiklah kamu kepada fakir miskin, akrablah kamu bersama mereka, supaya nanti di akhirat Allah juga akrab denganmu. Dan kepada kita semua Rasul berpesan bahwa segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci surga itu adalah ketika kita peduli terhadap fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang maksud. Karena itu kalau kita sebutkan bagaimana caranya tadi ibadah kita untuk kita jadikan sebagai upaya membangun kesalehan sosial, perhatikan. Jadi dalam kaitannya dengan satu di antara sekian ibadah ritual yang kita sebutkan, saya ambil contoh sendiri adalah sholat, dan begitu contoh-contoh yang lain. Yang sekalian, mereka yang selalu melaksanakan ibadah haji dan umrah di sisi Ka'bah itu dua malaikat berdialog. Yang satu bertanya, malaikat, sekarang berapa jumlah jamaah? Dia bilang ribuan. Jutaan. Berapa di antaranya yang diterima hajinya, yang mabrur? Malaikat yang satu bilang cuma dua. Kenapa? Yang satu katanya sementara ada di sini, dan yang satu itu justru tidak melaksanakan ibadah haji. Dia ada di kampungnya, dia tidak jadi berangkat karena ongkos biaya hajinya itu dia berikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi hajinya diterima. Mabrur. Kenapa? Karena dia membutuhkan para sesama. Ya? Jadi ibadah ritual itu bisa mengantar kita pada kesalehan sosial ketika kita mau mengambil hikmah sosial yang ada. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kalau sholat kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, ada ini berkaitan dengan bagaimana itu merendahkan diri di hadapan Allah. Kita banyak di antaranya merapatkan dahi kita di sajadah. Tetapi ketika kita keluar dari masjid, orang-orang yang tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, banyak orang miskin yang tidak punya makanan, banyak orang yang menderita karena kebutuhannya tidak terpenuhi, kita tidak peduli dengan itu. Sementara kita merapatkan dahi di sajadah. Kita salah ketika kita hanya membatasi bahwa ibadah itu hanya sebatas ibadah ritual. Padahal di luar itu
Kita harus peduli kepada keluhan, kemiskinan, keterbelakangan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara. Itu juga perlu untuk menjadi perhatian kita. Maka kita sebutkan tadi, menjadikan ibadah kita sebagai jalan untuk membangun kesalahan sosial adalah dengan cara seperti tadi. Dan saya katakan kita ambil contohnya dalam sholat saja. 4 tanda diterimanya sholat seseorang. Itulah sebabnya dalam riwayat jemaah sekalian yang saya hormati, Ali karramallahu wajhah, kalau dia mau sholat itu sahabat lain bilang, kenapa Ali kamu gemetar mau sholat gemetar? Apa kata Ali? Tidakkah kamu ketahui kepada siapa saya nanti akan menghadap dan apa yang saya akan hadapi ke depan? Itu adalah waktu amanah. Karena Ali menjelaskan ketika sholat itu, amanah sholat itu diserahkan kepada murid, langit, murid, semua enggan menerima karena takut mengkhianati. Tapi manusia menerima sholat itu sebagai amanah. Maka ketika kita menghadapi itu, berarti kita menghadapi waktu amanah yang harus kita jalani. Seorang muslim yang baik, mukmin sejati adalah mereka yang tidak hanya mewujudkan janjinya terhadap sesama, tetapi dia juga terutama mewujudkan janjinya pada Allah. Sebelum kita lahir, semua kita berjanji dalam rahim ibu kita. Ketika Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu kenal Tuhanmu? Kita semua jawab, "Qalu bala syahidna." Saya kenal dan saya bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Setelah kita lahir, banyak di antara kita yang lupa janjinya kepada Allah. Padahal di dalam rahim kita semua berjanji, saya kenal dan saya bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan. Karena itu, wujudkan itu dalam kehidupan. Laksanakan peribadatan ritual, tidak usah tanya kenapa seperti itu. Sama yang saya katakan di kajian-kajian kita di sini. Kalau Islam mengatakan pada saat kita Allahu Akbar, kenapa kita angkat tangan? Kalau kita memberi salam, kenapa kita menoleh ke kanan dan ke kiri? Laksana. Tidak usah tanya bila kaifa, kenapa begitu? Karena itu berkaitan dengan ibadah yang sudah ditentukan cara, tempat, dan pelaksanaan. Laksanakan. Berbeda kalau yang berkaitan dengan ibadah sosial. Dan saya sebutkan tadi, kalau Rasul seringkali itu memberi makan, sangat suka memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan kalau kita lihat yang masuk ke mereka kamu, betapa keluarga Rasul itu menjadi keluarga yang begitu memiliki sifat kemanusiaan yang sempurna. Ibnu Abbas meriwayatkan ini. Ketika cucu Rasulullah Hasan Husain itu sakit, dia sakit keras. Rasul menjenguk bersama para sahabat, menjenguk cucunya Hasan Husain. Di situ bertemu dengan orang tua Hasan Husain, Ali karramallahu wajhah dan Fatimah putri Rasul. Rasul mengatakan, Fatimah, Ali, coba kamu bernasar untuk kesembuhan Hasan Husain. Lalu bernasarlah keluarga Hasan Husain. Ali dan Fatimah mengatakan, kita laksanakan puasa 3 hari betul-betul sebagai nasar. Maka beberapa waktu kemudian, alhamdulillah, Hasan Husain sembuh. Dilaksanakanlah nasar itu. Hari pertama Rasul berpuasa, Ali karramallahu wajhah dengan Fatimah puasa dan Hasan Husain puasa. Menjelang buka puasa, semua siap untuk berbuka puasa. Datang seorang miskin mengetuk pintu. Wahai keluarga Rasulullah, saya ini muslim yang miskin. Saya ini lapar, saya belum makan. Saya minta supaya engkau memberi makan. Semoga engkau diberikan anugerah oleh Allah. Semua yang bersedia untuk membuka puasa diberikan kepada orang miskin. Pada hari kedua, hal yang sama juga terjadi. Menjelang buka puasa, roti susu sudah siap untuk dibuka puasa. Datang seorang anak yatim. Ya keluarga Rasul, saya ini anak yatim, saya tidak punya uang dan saya tidak untuk makan. Maka semua yang mau buka puasa diberikan kepada anak yatim. Pada hari ketiga, datang lagi seorang tawanan, sama dengan tadi. Menjelang
pada saat itu diberikan kepada tawanan. 3 hari berturut-turut keluarga Rasul itu berpuasa dan hanya berbuka dengan segelas air. Inilah yang menyebabkan Jibril menurunkan surah yang disebut dengan Al-Insan tentang manusia. Hal ada al-insan hidup minat dahr lam yakun syai'an mazkur. Oleh cendekiawan Muslim Muhammad Iqbal itu menyebut bahwa keluarga Rasul itu adalah keluarga yang bermahkotakan hal mata. Kenapa? Karena pada diri keluarga itu sudah terhimpun sifat-sifat kemanusiaan yang sebenarnya, insan kamil. Ketika dia memerlukan sesuatu, dia memilih untuk memberikan orang yang lebih membutuhkan. Karena dia menginginkan agar supaya seperti yang kita sebutkan tadi, sifat-sifat kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama itu dijunjung dalam ajaran agama. Itulah sebabnya yang masuk ke dunia Allah, ketika kita mau melihat peribadatan kita itu sebagai usaha membangun kesalahan sosial, lihat seperti itu. Jangan berhenti hanya pada pelaksanaan ibadah ritual itu saja, dan lihat apa pesan moral, apa hikmah yang terdapat di dalam. Ibu-ibu pasti sangat akrab dengan pesan Nabi. Seorang perempuan malam harinya beribadah, siang harinya dia puasa, tetapi perempuan itu tidak menyelamatkan tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Nabi berkata singkat, perempuan seperti itu di neraka. Kenapa? Dia hanya melaksanakan ibadah puasa, menurut ketentuan-ketentuan agama syariat itu, tetapi dia tidak mengambil hikmah, nilai dan puasa yang dia laksanakan. Maka Nabi sampai berkata, dia adalah jangan suruh berkata. Kalau kita semua sudah sholatnya merendahkan diri kepada Allah, kita sudah tidak takabur, tidak sombong kepada sesama, kita tidak mengulangi maksiat kepada Allah, kita juga peduli terhadap fakir miskin, orang-orang yang menderita. Insya Allah itulah yang disebut dalam Al-Quran, malaikat semua akan berkata, nahnu awliyakum fil hayati dunia wal akhirah. Kata malaikat, kamilah pelindung kamu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan kamu akan menerima apa yang senantiasa kamu inginkan. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang sudah melaksanakan ibadah itu seperti apa pesan yang ada dalam ibadah. Saya kira ini termasuk dari Allah. Dan insya Allah kita semua, insya Allah termasuk juga di Baitul Mukmin ini, kita semua sudah masuk kategori orang yang soleh secara ritual. Kenapa? Karena kita sudah tertib melaksanakan ibadah ritual. Satu lagi, kita butuh untuk bagaimana kita menjadi soleh secara sosial. Jadi jangan hanya asik dalam ibadah kita sendiri, tidak berpikir bagaimana juga orang lain itu bisa sholat. Tadi malam termasuk sementara mau saya ceramah, saya dapat kontak dari teman sahabat saya, seorang cendekiawan Iran, ya, Ibrahim Sahda. Bagaimana kabar? Oh, dengan baik. Terus dia minta kasih saya video yang anak Indonesia yang mengaji di Iran itu viral di media Iran, luar biasa. Anak remaja mengaji luar biasa, semua kagum dengan suara-suara. Lalu dia bilang, bagaimana Indonesia? Dan alhamdulillah kita lagi Ramadan, saya sementara ini bakal ceramah. Lalu dia bilang, di kami di Iran ini di 10 terakhir Ramadan kami mengoptimalkan ibadah-ibadah ritual itu, dan yang kedua kami senantiasa turun ke jalan untuk memperlihatkan dunia bahwa kami mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di samping kesalehan ritual, dia juga saleh secara sosial. Dia sudah memperlihatkan, mempertontonkan, menyatakan litakuna kalimatullah yang mulia. Siapa saja yang bermaksud untuk menegakkan kalimat Allah, tidak peduli apa aliran agama, apa bangsa, kita semua bersaudara.
kita pun kami mengulang yang mulia itu adalah saudara. Jangan sekalian, hendaklah insya Allah kita semua sekali lagi saya katakan termasuk orang-orang yang saleh secara ritual dan juga nanti insya Allah saleh secara sosial. Mari kita semua mengakhiri tausiah subuh ini tadi pengharapan protokol kita semua berdoa kepada Allah insya-Allah mudah-mudahan semua perbuatan kita diterima di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walhamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan seluruh perbuatan yang kami laksanakan dapat menghapus kesalahan-kesalahan kami, seperti mana firman dan pesan-pesan Rasul. Kami yang berpuasa, kami yang beribadah malam, dan kami yang senantiasa berbudi kepada sesama. Mudah-mudahan itu insyaallah Engkau menghapus kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga seluruh peribadatan kami mempertegakkan pahalanya. Mudah-mudahan insyaallah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mau mendekatkan diri kepadamu dan taat kepada perintah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada kami berharap. Mudah-mudahan insyaallah kami semua jemaat masjid Baitul Mu'min termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan ibadah Ramadan tahun ini dengan perbayatan yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.